Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala mudhiddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam tetap marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari Posyandu Remaja Desa Sidowalyo Ceria akan melakukan simulasi pola asuh anak remaja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang di dalam Posyandu Remaja ini. Yang pertama yaitu saya, Dedi Chandra Irawan, sebagai fasilitator. Kemudian di sebelah kiri saya Mbak Dita sebagai narasumber. Kemudian untuk pemain satu sebelah kiri saya yaitu Mas Arif Fauzi Andriawan ya. Untuk pemain dua Mbak Rita. Kemudian pemain tiga Irfan Nobriansa, Mas Irfan Nobriansa. Kemudian untuk pemain keempat yaitu Mas Bayu Angga Saputra. Dan di samping kanan saya pas ini sebagai notulen yaitu Mbak Tika. Untuk peralatan dalam permainan ini yaitu simulasi pola asuh, topik pembinaan anak dan remaja, subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Di antaranya yaitu berupa materi yaitu sebanyak 40 materi, kemudian ada pesan, ada sanksi, dan untuk permainannya yaitu hanya 1 kali putaran karena untuk menyingkat waktu. Langsung saja. Untuk pemain pertama silakan mengambil koinnya dari sini. Nomor berapa? Nomor 1. Langsung dihitung ya, mulai ya. 1. Yaitu berupa materi nomor 1. Bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan yang harus dilakukan orang tua? Makan makanan bergizi, menghindar. Ya, terus apa? Yang pertama Menghindari dari asap rokok. ya, mungkin ada pemain lain, pemain 2, 3 ataupun 4 mau menanggapi? Ada? Nggak ada? Atau dari penonton, ibu-ibu mau menambahkan jawaban, yaitu berupa pertanyaan bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan yang harus dilakukan orang tua. Ada yang mau menambahkan, Bu? Gimana, Bu? Bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan yang harus dilakukan oleh orang tua? Baik, seperti kita ketahui bahwa tumbuh kembang anak itu dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Maka seyogyanya seorang ibu ketika ia mengandung harus menjaga kesehatan diri, kesehatan lingkungan, berusaha untuk menjaga asupan gizi, makanan yang berimbang agar si janin dapat tumbuh dengan baik. Terus, ibu juga tidak boleh minum obat yang kiranya bisa membahayakan si janin. Terus sebagai ayah, sebaiknya seorang suami ketika istrinya sedang mengandung, dia bisa mengimbangi pekerjaan rumah tangga istri seperti bersih-bersih rumah, dan jangan sampai ibu-ibu yang sedang hamil
itu memiliki beban tugas yang sangat berat karena dapat membahayakan janin dalam kandungan. Hal yang lebih penting lagi adalah ketika ibu mengandung, kita harus berusaha menjaga kestabilan emosional dan perasaan seorang ibu agar anak-anak yang nantinya dilahirkan dapat dilahirkan dengan sehat. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sebagai penonton saya ucapkan terima kasih. Oh, baiklah, terima kasih atas tambahan jawaban. Selanjutnya kita akan serahkan kepada narasumber untuk memaparkan bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan itu yang dilakukan oleh orang tua. Kepada narasumber saya persilakan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari oleh pemain satu dan ibu tadi bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan. Menurut saya, seorang ibu yang sedang mengandung itu harus memiliki kesehatan mental, kesehatan fisik dan mental. Kesehatan mental itu juga sangat penting untuk ibu hamil karena dengan sehatnya ibu saat hamil akan mempengaruhi janin. Nah, dibutuhkan juga nutrisi yang cukup untuk ibu yang hamil. Baiklah, untuk pemain satu telah selesai untuk permainannya, yaitu selanjutnya untuk pemain kedua silakan untuk mengambil nomor undiannya. Berapa? Kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8 ya. Oke. Baik, untuk nomor 38 yaitu berupa materi pemilihan pola asuh yang tidak tepat berakibat membahayakan perilaku anak. Bagaimana pendapat ayah, ibu atau saudara? Karena pola asuh yang kurang tepat membuat anak menjadi dosa dan anak menjadi nakal. Oh, gimana? Bisa diulangi? Karena pola asuh yang kurang tepat membuat anak menjadi dosa dan anak menjadi nakal. Jadi pemilihan pola asuh yang tidak tepat menyebabkan anak menjadi nakal. Salah satunya mungkin ada pemain 1 ataupun pemain 3 dan 4 mau menanggapi. Cukup. Kalau dari pemain tidak ada, mungkin dari penonton ada yang mau menambahkan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau menambahkan? Cukup? Kalau cukup, kita serahkan kepada narasumber untuk memaparkan. Jadi saya akan menambahkan dari poin kedua, pola asuh yang tidak tepat berakibat membahayakan perilaku anak. Nah, menurut saya seorang orang tua itu harus memahami karakter anak karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya seorang ayah dan ibu memiliki 3 anak. Nah, dari masing-masing anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Bisa saja misalnya pola asuh otoriter yang diterapkan oleh anak satu itu cocok, tetapi tidak untuk anak yang kedua. Nah, di sini menurut saya orang tua, ayah dan ibu harus memahami karakter anak dan bagaimana cara pola asuhnya agar anak itu tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Lalu karena jika anak itu merasa tidak nyaman dengan pola asuh orang tua, dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bisa saja dengan anak itu tidak nyaman dengan pola asuh orang tua, dia bisa menjadi nakal atau bisa melakukan tidak menemukan passionnya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada narasumber. Jadi intinya pola asuh yang tidak tepat itu beraneka ragam. Ya salah satunya diantaranya yaitu pola asuh yang otoriter. Jadi anak satu dan anak yang kedua itu tidak cocok, tapi tetap disamakan. Untuk selanjutnya yaitu pemain nomor 3 untuk mengambil nomor.
nomor 10. Nah itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? 10 ya pesan. Pesan atau bukan ya? Iya kan? Dibaca, untuk pesan dibaca. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Yang 20 lantang. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan informasi dan lingkungan kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Untuk pemain nomor 4 silakan untuk mengambil nomor 39. 1, 3, iya. Berupa pertanyaan boleh dibaca. Oke, ini dapat pertanyaan nomor 39, yaitu bagaimana tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah. Kalau menurut saya, tanda-tanda remaja yang bermasalah salah satunya yaitu yang pertama pola tidur. Dari pola tidur mereka mulai tidur malam, tidur tidak teratur. Terus yang kedua mungkin pergaulan bebas. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk pergaulan putra putrinya. Terus yang ketiga untuk remaja yang bermasalah yaitu mulai mengenal rokok atau minuman yang beralkohol. Mungkin cukup itu saja. Mungkin ada pemain lain mau menanggapi atau menambahkan? Cukup. Kalau dari pemain nggak ada, mungkin dari penonton ada yang mau menambahkan bagaimana tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah. Untuk ibu-ibu ada yang mau menambahkan? Di sini mungkin saya akan sedikit menambahkan ya, kalau kita untuk mengenali anak-anak yang mungkin itu mulai bermasalah, remaja khususnya, mungkin kita lihat dari sikap dan perilakunya yang sudah tidak biasa dari yang biasanya. Mungkin itu yang mencakup keseluruhan, baik dari pola tidurnya, perilaku kegiatan sehari-harinya, pasti itu ada bedanya kalau di rumah. Kalau kita sebagai ibu, kalau memang kita benar-benar mengetahui anak kita kegiatannya apa, dari jam sekolah, dari dia main, kalau itu sudah mulai agak menyimpang dari yang aturan biasanya, mungkin itu cara kita menilai bahwa anak itu mulai melakukan tindakan yang tidak benar. Itu saja. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Untuk selanjutnya itu kita serahkan kepada narasumber untuk memaparkan. Di sini saya akan menambahkan yang disampaikan oleh materi 4 dan itu bagaimana tanda-tanda mengenal remaja yang bermasalah. Mungkin ditandai adanya kecemasan, tidak mampu melaksanakan tugas perkembangannya. Jadi maksudnya seseorang anak yang memiliki permasalahan yaitu mungkin dia mengalami hambatan dalam melaksanakan perkembangannya. Seperti bisa saja saat dia sekolah itu bisa saja dia nakal, pergaulan bebas. Cukup. Iya, telah selesai 4 pemain
dalam simulasi pola asuh. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan semua mengenai kegiatan simulasi pola asuh ini oleh notulen. Pada notulen saya persilakan. Pada hari ini, Senin 12 Oktober 2020, kami remaja melakukan simulasi pola asuh anak remaja di Kecamatan Jatang Mulia, Kabupaten Lombok Timur dengan permainan satu putaran. Permain pertama mendapatkan materi 1. Bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan yang harus dilakukan orang tua? Orang tua atau ibu yang sedang hamil perlu mematuhi larangan dan membawa pengaruh pada janin sampai dengan dilahirkan, dan janin perlu selalu diajak berkomunikasi serta dengan segala tindakan, sikap, perilaku, dan ucapan selalu yang baik. Pemain kedua mendapat materi 38. Pemilihan pola asuh yang tidak dapat berakibat membahayakan perilaku anak. Bagaimana mendapat ayah, ibu, dan saudara setuju. Watak perilaku, kepribadian, norma, nilai etika moral, dan terpengaruh sehingga dapat menimbulkan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba atau HIV/AIDS. Pemain ketiga mendapat materi 10, yaitu pesan. Pemain keempat mendapat materi 38. Bagaimana tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah? Remaja pendiam, tidak berkomunikasi terbuka dengan orang tuanya atau terpendam, hanya terbatas dan terbuka dengan teman atau pembantu rumah tangga. Gelisah, cemas, takut, kurang yakin akan dirinya, dan susah mengambil keputusan. Sakit pada lambung atau mual, susah tidur, keringat dingin, susah makan, ada kecenderungan bunuh diri. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada notulen yang telah menyampaikan notulen kegiatan hari ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, itulah simulasi pola asuh tentang pembinaan anak dan remaja, pola asuh anak dan remaja di dalam keluarga, dari Posyandu Remaja Desa Sidoarjo. Saya sebagai fasilitator, apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian ataupun kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi